Halo guys, balik lagi sama gua Vengga. Oke, di video gua kali ini gua mau share pengalaman gua nih. Share pengalaman gua setelah update dari handphone Redmi Note 8 Pro. Jadi kan kemarin gua udah posting tuh handphone Redmi Note 8 Pro update ke MIUI 12. Nah, seperti ini MIUI 12. Nah, sekarang gue mau ngasih tahu ke kalian pengalaman apa aja yang gue rasakan di updatean MIUI 12 di Redmi Note 8 Pro ini ya. Oke, jadi kemarin sempat kan waktu ada notifikasi update nih. Jadi ada notifikasi update di pemberitahuan gue, di notifikasi gue setelah itu kan siang tuh, setelah kurang lebih sampai sore menjelang malam itu tiba-tiba tuh update-nya tuh hilang. Jadi update-nya itu hilang. Nah, jadi ini sebelumnya kan MIUI 11. Jadi siangnya itu ada dan menjelang malamnya itu hilang update-nya. Nah, makanya gua share ke kalian kemarin itu pembaharuan atau update-nya via manual ya. Via manual, jadi download filenya nanti update-nya itu melalui pilihan paket pembaharuan. Nah, jadi update secara manual ya. Jadi inilah MIUI 12 gua. Nah, MIUI 12 gua ini yang versi ini kelihatan gak sih, atau gua putihin dulu aja dah. Sebentar, mode gelapnya gua matiin dulu, gua putihin dulu. Wow, nah terang banget ya. Nah, jadi MIUI 12 seperti ini. Versi gua itu versi yang MIUI 12.0.1 ya. Kelihatan gak tuh? 0.1 kalau nggak kelihatan tuh. Waduh, kameranya blur. Oke. MIUI global version ya. Jadi ya. Jadi udah gua update. Jadi hal apa aja yang gua rasain setelah update nih. Jadi gue menemukan di sini untuk ini dulu aja ya, kelebihannya dulu. Kelebihannya dari si Redmi Note 8 Pro ini setelah update, menurut gue yang paling kerasa banget itu user interface-nya. Jadi tampilannya tuh menurut gue friendly banget, gampang banget. Jadi setelah ini gue bikinnya tampilan yang scroll ya. Jadi ada aplikasinya setelah kita scroll ini. Namanya apa gue lupa tuh, kayak handphone ala handphone handphone Samsung. Handphone Samsung tuh yang One Touch ya. Apa sih namanya, gue lupa tuh. Jadi ini udah ala yang handphone Samsung. Jadi kita mau membuka aplikasinya, kita scroll aja ini. Jadi simple banget. Di bagian bawah nih ada pencarian aplikasi. Jadi kalau kita misalkan lupa nih, waduh aplikasi ini gue taruh di mana ya? Oke, gue lupa nih. Langsung aja nih cari aplikasi. Di sini misalkan gue mau nyari aplikasi Tokopedia. Nah, langsung ada. Ketik aja Tokopedia. Nah, itu sudah ada langsung. Itu yang paling mempermudah gue dalam hal mencari aplikasi atau tampilan. Ada lagi nih. Jadi setiap aplikasi yang udah kita install itu nanti larinya itu akan dipisah-pisah gitu menurut kategorinya. Misalkan komunikasi itu apa aja nih yang termasuk aplikasi dalam komunikasi. Di sini contohnya ada Google Chrome, Duo, Facebook, Gmail, Instagram. Nah, hiburan ada seperti ini. Fotografi ada yang untuk khusus aplikasi fotografi. Alat, nah banyak alat nih. Belanja online, biasanya permainan, game ya kan, gaya hidup, keuangan atau bisnis. Nah, itu adalah kategorinya ya. Jadi kalau gue biasanya pakai semua, dan kalau misalkan gue lupa naruhnya di mana, maksudnya ya kan sesuai update sih nih. Jadi kalau misalkan gue lagi malas nyari, gue tinggal ketik aja, cari aplikasi, tek gue tinggal ketik aja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi menurut gue dalam segi tampilannya sih yang paling ketara banget. Jadi kalau misalkan kalian mau ke pusat kontrol, ini tampilannya tuh udah friendly banget, enak di mata gitu. Jadi enggak tampilan yang kemarin juga enak sebenarnya, tapi lebih enak, lebih nyaman di mata yang sekarang ini. Nah, untuk notifikasi
dari aplikasi biasanya. Nah, kalau itu yang paling ketara banget sih soal apa namanya, kecepatan dalam hal pengoperasian aplikasi menurut gua sama aja sih menurut gua, karena kan MIUI 12 itu lebih mengedepankan untuk tampilan sih kalau menurut gua ketimbang dia performa gua pikir ya sama aja lah. Tampilan kamera dia berubah juga, jadi user interface kameranya juga berubah. Nah, kalau kalian yang tahu banget itu ini berubah banget kan. Tadinya ada nih, misalkan kita buka foto nih. Nah, di atas ini tuh ada tampilan 64 megapiksel. Foto yang mau 64 megapiksel, sekarang foto 64 megapikselnya pindah ke mode lainnya. Di sini ada 64 megapiksel. Nah, ada perubahan ya di user interface dari kameranya. Oke. Dan menurut gue yang paling, bukan yang paling sih, yang sampai saat ini masih ada bug di updatean MIUI 12 ini, yang paling ketara banget itu pada saat ini apa sih namanya, kecerahan otomatisnya. Nah, kadang nih kalau kecerahan otomatis, nah sekarang lampu lagi terang aja, kadang nih handphone gue redup. Jadi kecerahan otomatis ini masih belum begitu balance gitu. Ini aja di atas lagi ada cahaya padahal gue lagi pakai lighting, jadi keterangannya cuman segini doang. Memang sih masih naik turun, cuman kurang ini aja sih. Biasanya kan kalau gue di luar rumah siang-siang nih, harusnya kan menampilkan cahaya yang terang nih di handphone, misalkan full. Ini kan kelihatan banget tuh kalau full tuh. Nah, ini misalkan gue otomatisin pun dia masih gelap gitu. Jadi menurut gue entah ini bug atau memang ini bener-bener dari sananya gue masih belum ngerti sih. Kemungkinan updatean selanjutnya mungkin diperbaikin. Itu satu yang pertama dari otomatis keterangan cahayanya ya, cahaya otomatisnya. Baik, yang kedua itu kalian coba lihat deh video gue yang sebelumnya pada saat gue update video gue sebelumnya gitu. Pada saat di menit-menit terakhir video setelah gue update itu ada crash kayak misalkan ini, gue tunjukin ke kalian aja nih videonya. Nah, jadi itu pada saat setelah gue update itu dia kayak berasa crash gitu. Jadi gue nggak bisa mengotak-atik ininya, apa sih namanya. Nah, bar navigasinya kan biasa gue pakai navigasi yang hanya seret-seret aja ya. Nah, ini misalkan gue mau back, nah tinggal gue seret gitu-gitu aja. Itu dia crash pada saat pertama kali gue update itu crash. Tapi setelah update, setelah restart gitu, maksudnya setelah restart itu udah nggak ada lagi crash-crashannya, udah nggak ada lagi. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua itu gue pernah mengalami handphone gue ini jadi nggak bisa digunain. Jadi pada saat gue mau nyalain handphone nih, kan biasanya gue nyalain handphone kan pakai fingerprint nih, fingerprint sensor, tinggal gue tap aja nyala. Nah, ini gue tap nggak nyala-nyala, gue pencet tombol power juga nggak nyala-nyala, sedangkan handphone itu panas. Nah, itu dia kaget gue awalnya. Ini gue tekan tombol power nggak nyala, gue tap fingerprint sensor nggak nyala juga, tapi handphone panas. Berarti ada yang kenapa kan sama update-annya kali ini. Nah, setelah gue tekan lama tombol powernya ini, dia mati dan gue restart lagi, hidup lagi normal seperti biasa. Itu kejadian 2 kali gue mengalami kayak gitu. Jadi 2 kali handphone gue panas secara tiba-tiba, layar blank, nggak bisa dihidupkan gitu. Ya memang baru hanya 2 bug itu aja sih yang gue rasain selama kurang lebih seminggu gue udah pakai MIUI 12 ini. Jadi di 2 bug itu mudah-mudahan pada saat updatean selanjutnya sih sudah diperbaiki ya bugnya itu ya. Jadi gue nggak kerepotan lagi dalam hal kecerahan otomatis cahayanya nih. Gue otomatis langsung redup loh, ya kan? Padahal di atas gue tuh lagi terang banget nih. Kalau lo mau tahu nih, di atas gue tuh lagi terang banget.
Tuh, nih lampu. Oh, lampu tuh, ya kan? Tuh lampu. Di sini juga ada lampu. Tuh, terang banget tuh, kelihatan nggak tuh? Tuh, di atas tuh cahaya terang banget. Juga lampu di sini. Nah, jadi itu kayak semacam bug ya. Gua nggak tahu kenapa, mudah-mudahan bisa diperbaiki pada saat update selanjutnya. Itu aja sih yang gua rasain, pengalaman gua pakai updatean MIUI 12 selama seminggu ini. Nah, kalau kalian menemukan hal-hal baru atau hal-hal yang bug-bug atau hal-hal menarik lainnya, kalian boleh share di kolom komentar pada video gue kali ini. Ya udah, segini dulu aja share video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Venga pamit, bye.